Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari 12 IPA 7 kelompok 2. Kita di sini ingin melakukan tugas biologi, yaitu mewawancarai pembuat makanan fermentasi. Nah, kita di sini mau ngambil makanan fermentasi tempe. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu nih. Dari saya dulu, pertama perkenalkan, nama saya Zairi Tauli Ahmad. Terus bersama rekan saya Ana Laura Juniartika. Nah, di sini kita akan mewawancarai Bapak pedagang tempe, ya Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak David. Bapak Bapak David. Bapak David, mohon maaf mengganggu waktunya. Kita ada beberapa pertanyaan. Terus memproduksi tempe itu kira-kira udah berapa lama ya Pak? Ya, untuk produksi tempe sebenarnya ini adalah produksi warisan dari nenek, kurang lebih 20 tahunan lah, 20 tahunan untuk mewarisi produk tempe ini sampai sekarang. Bapak tuh kenapa ya? Apa yang membuat Bapak tuh termotivasi gitu Pak, melanjutin usaha tempe nenek gitu? Di antara bisnis-bisnis yang lain yang jauh lebih menguntungkan di Anjatan ini, kenapa Bapak tuh lebih memilih mewarisi bisnis tempe nenek gitu Pak? Ya, untuk motivasi produksi tempe, yaitu yang menjadi latar belakangnya adalah keluarga, ya, karena waktu itu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga, yang mana terutama dalam modal, ya, karena modalnya itu hanya sedikit yang mampu untuk dibuat, hanya adalah pembuatan tempe. Itu terkendala karena Pak harus tempe satu kan harus modal, ya kan, melihat modalnya itu ya, hanya bisa mampu untuk membuat itu, maka dan tempe itu adalah termasuk makanan pokok yang setiap harinya dikonsumsi oleh masyarakat, ya, yang bisa dipandang bisa untuk melanjutkan tentang kesejahteraan keluarga dibanding dengan yang lain atau usaha yang lain, karena terkendala modal. Oleh karena itu, dan dilihat dari segi masalah juga di daerah sini itu banyak yang konsumsi tempe, makanya dari keluarga itu memilih usaha itu. Oke, banyak keren banget ya. Oke, kira-kira Bapak kan tadi Bapak pernah bilang ada pegawainya juga kan? Itu tuh ada berapa karyawan? Untuk sekarang ini baru bisa mengangkat atau mengambil karyawan dua orang. Ini nggak Pak bisa ngejelasin gimana kayak proses pembuatan tempe gitu Pak, dari awal sampai kayak tahap fermentasi sampai jadi tempe yang sekarang bisa dikonsumsi sama masyarakat luas. Ya, untuk proses pembuatan tempe sebenarnya itu membutuhkan waktu sampai bisa dijual, itu membutuhkan waktu 3 hari. Yang pertama, untuk pemrosesan pembuatan tempe tentunya bahan utamanya itu adalah tadi, yaitu kacang delai. Nah, kacang delai itu ada, kalau yang di sini ada 2, untuk yang lokal dan di luar negeri. Yang kebanyakan yang dibuat untuk bahan utamanya itu yang dari luar negeri. Kenapa kok dari luar negeri, nggak dari produk dari lokal? Satu, karena kalau yang dari bahan dari luar negeri itu pengembangan kacangnya itu lebih besar, dibanding dari yang dalam negeri. Kalau dalam negeri itu kacangnya itu megarnya nggak terlalu besar. Untuk produksi lebih menguntungkan yang dari luar negeri, kalau segi keuntungan. Tapi kalau segi rasanya memang menang yang dari lokal. Oke. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya buat tempe itu membutuhkan waktu sekitar 3 harian ya Pak ya. Nah, cara menjaga kualitas tempe supaya bagus, fresh itu gimana Pak? Selama 3 hari itu gimana ya Pak? Ya, pertama untuk proses
kacang delay direbus ya, direbus sampai matang. Setelah direbus nanti ditiriskan, setelah ditiriskan terus dimasukkan ke sebuah wadah untuk proses fermentasi selama satu hari semalam. Untuk fermentasinya seperti itu tadi. Setelah difermentasi sehari satu malam, lalu proses pengupasan ya. Proses pengupasan itu kalau manual dulu ya, dulu itu melalui itu ada yang diinjek-injek, ada yang diinjek. Kalau model sekarang sudah modern pakai mesin pembelah ya, mesin pembelah. Nah itu nanti setelah dikupas lalu dicuci. Setelah dicuci sampai ya maksimal lah, kalau banyak itu paling tiga kali dicuci. Terus setelah dicuci bersih lalu diproses pencampuran obat ya, penempatan ragi ya, ragi tempe itu namanya, ini ragi tempe dicampur dengan tadi yang adalah yang sudah dikupas tadi, dicampur untuk pencampuran itu. Setelah dicampur, selesai campuran lalu dicitak dibentuk sesuai dengan keinginan atau keinginan mau dijual harga berapa, harga ribuan, 2.000-an atau 5.000-an atau 10.000-an, tergantung minat yang punya ya, yang produksi lagi. Ya kalau di sini itu pencetakannya atau pembuatannya itu harga 10.000 seperti ini. Ini harga 10.000. Nah ini seperti ini pencetakannya nanti cetak. Nah ini udah jadi, tinggal dijual ya kan. Seperti ini sudah proses penjualan. Nah ini setelah dicetak, terus ditumpuk sehari semalam tadi ya. Tadi kan dari perebusan sampai fermentasi satu hari satu malam. Setelah dicetak itu nanti ditunggu lagi 1 hari 1 malam. Nah baru berarti dua hari ya kan. Nah, setelah 2 hari 2 malam atau 2 hari baru itu yang tadi yang kemarin dicetak itu ditumpuk seperti ini di belakang ini. Itu proses menunggu tumbuhnya jamur, menunggu proses tumbuhnya jamur sampai jamur itu padat. Kalau jamurnya itu padat, masalah padat ya, kalau padat dan seperti ini, kalau padat itu sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini nanti sudah 3 hari, dan sudah siap dipasarkan. Itu prosesnya. Oke, selanjutnya nih, kan dalam proses pembuatan tempe itu pasti ada aja kan kayak kendala-kendala gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak, dalam kendala itu pasti ada yang kayak membuat tempe itu jadi rusak gitu loh Kak. Nah, ada nggak sih kayak tips kita tuh buat milih tempe yang paling bagus tuh mana gitu loh, yang kayak aman dikonsumsi gitu, yang kayak bagus lah gitu, yang nggak rusak gitu loh Kak. Ada tipsnya nggak buat cara milih tempenya? Untuk tempe yang bagus itu yang bersih dari kulit. Ini kan tadi kan ada proses pembelahan ya kan. Nah, setelah proses pembelahan itu antara kulit dan biji itu nanti bijinya ini kan termasuk biji berkeping 2 ya. Bijinya itu ada dua keping ya kan. Itu nanti kan dibelah dengan alat atau mesin. Nah, bersama dengan pembelahan itu ada bekas sisa-sisa kulit, itu kulit kacang. Nah, dalam proses itu ada nanti pencucian, nanti buang kulitnya. Nah, kalau misalnya sudah disita ada kulit yang ada ya sisa-sisa kulit, itu yang menjadikan bisa kualitas tempenya itu kurang bagus. Nah,
kurang bagus dalam artian itu mudah busuk. Kalau yang bersih itu ya cuma tempe yang bagus itu di tempenya ini nggak ada kulitnya, nggak ada kulit bekas kulit itu nggak ada. Itu yang bagus. Jadi nanti kalau nggak ada kulitnya ya hanya kacang saja itu bagus untuk apa namanya kualitas lamanya itu ya juga lama, bisa sampai 3 hari. Udah jadi seperti ini, udah keluar jamurnya itu kalau pakai plastik gini ya, ini kalau pakai plastik itu paling lama itu 3 hari, paling lama. Kalau dibiarkan saja ditaruh misalnya di ruang terbuka, ya itu sampai 3 hari paling lama. Kalau ditaruh di kulkas itu apa namanya tak kering nantinya. Kalau ditaruh di kulkas ini tempe bisa kering, jamurnya nggak nambah. Jadi tetap dia tidak bau. Kalau ditaruh di kulkas tidak bau, tapi kalau dibiarkan di tempat terbuka 3 hari masuk 4 hari itu sudah busuk. Kalau di kulkas lama, jadi tambah itu tapi kering nanti. Kalau di kulkas ya. Itu kualitasnya tergantung hasil pencuciannya. Kalau pencuciannya benar, itu kualitas tempenya juga bisa sampai sama. Kayak 3 hari tadi, kalau nggak bagus ya sampai 1,5 hari sudah busuk. Bapak kan setiap hari memproduksi tempe nih Pak. Nah menurut Bapak proses apa nih Pak yang emang susah banget? Kayak misalkan Bapak kan nih setiap hari bikin tempe nih, terus bagian apa ya? Maksudnya prosesnya itu yang menurut Bapak itu susah? Ya kalau susah sih enggak. Jadi rada mengeluarkan tenaga. Kalau rada mengeluarkan tenaga itu sebenarnya dalam proses itu hanya apa namanya pencampuran antara delai dengan obat yang itu rada susah. Istilahnya ada satu berat mengeluarkan tenaga. Kalau pakai tenaga, kalau mungkin pakai mesin ya enggak ada pengaruh ya. Karena tenaga itu ya yang proses pencampuran obat sama delainya itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, tadi kan ya Pak, Bapak kan tempe nih buat sampai 3 hari. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya udah sampai ke tangan konsumen, itu tahan disimpannya sampai berapa hari Pak? Kalau sudah sampai konsumen itu paling ya 2 hari. 2 hari paling lama. 2 hari kalau di terbuka ya. Kalau terbuka, kalau di kulkas ya bisa sampai 3 hari lagi. Sampai 6 hari. 6 hari sampai kalau di kulkas. Tapi kalau naruhnya masih muda sih seperti ini. Ini masih muda, baru keluar jamur sedikit. Ini kalau ditaruh di kulkas ya nanti seperti ini terus. Nggak bakal ada jamurnya. Jadi jamurnya nggak nambah. Kalau masih muda taruh kulkas. Kalau ini jamurnya ya seperti ini terus. Nggak nambah jamur. Kalau dibiarkan nanti tambah banyak jamur. Ini udah berapa hari? Ini sudah 3 hari ini. Ini nanti sore sudah dijual ini. Nunggu apa namanya atau nungguan jamur. Kalau ini tadi. Ini yang baru tadi pagi. Ini nunggu jamur lagi 1 malam lagi. Ini 1 malam lagi atau 1 hari lagi lah, istilahnya 1 hari lagi baru tumbuh jamurnya. Jadi seperti itu. Untuk prosesnya memang agak lama, yaitu membutuhkan waktu 3 hari sampai bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Di roti atau produk apa saja yang sebenarnya itu hanya butuh satu ya butuh modal yang banyak yang berlipat. Yang paling utama adalah butuh kesabaran untuk apa namanya memasarkan sebuah produk. Nah,
sampai sukses menjadi juragan, misalnya produksi roti ya juragan roti, kalau misalnya tempe ya juragan tempe, kalau tahu ya juragan tahu, dan sebagainya. Itu butuh kesabaran dan jangan menyerah. Ya, jangan menyerah kalau kalian berusaha atau ingin menjadi seorang pengusaha, itu harus butuh ketekunan ya, dan kesabaran dalam segala hal apa saja, dalam segala hal, terutama dalam memproduksi makanan, hasil jenis makanan atau apa, itu butuh waktu yang agak lama. Tidak bisa sekali langsung jadi kaya ya. Dan butuh proses hemat dan kesabaran, terutama sabar dalam menekuni suatu usaha apa saja, baik nanti usaha gorengan apa itu, semuanya itu butuh kesabaran, waktu yang panjang, tidak cukup 1 bulan tidak cukup. Saya sendiri untuk memasarkan tempe ini menjadi produksi banyak, itu butuh waktu sekitar hampir 20 tahun, dari mulai 5 kilo sampai sekarang itu sudah alhamdulillah buat 5 kilo sampai sekarang sudah 1 kuintal 25 kilo. Itu butuh waktu sekitar 20 tahun untuk mencapai itu. Maka oleh karena itu butuh kesabaran. Jangan Islam mudah menyerah. Seperti itu, baru sedikit demi sedikit kita harus jalankan terus. Tidak seperti ya, cukup sekian. Ya, terima kasih banyak waktunya untuk anak yang alhamdulillah, semoga wawancara ini atau mencari informasi tentang produk fermentasi, semoga dalam pencarian ini memberikan info atau ilmu yang bermanfaat dan bisa digunakan di dalam kehidupan selanjutnya. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah direbus ini matang, nanti dimasukkan ke sini, ini ke sini, karena untuk proses fermentasian ya, ini dimasukkan di sini selama sehari semalam. Setelah difermentasi, ini tempat wadahnya fermentasi. Nanti setelah dikupas pakai alat ini, kupas pakai alat produksi ini. Terus setelah dikupas, dicuci di sini. Ini tempat untuk mencuci tempe yang sudah dikupas. Tempatnya. Nah, ini apa namanya? Apa namanya ini? Ya, ini untuk mentiriskan yang sudah dicuci tadi, yang sudah dikasih obat. Ini nanti ditiriskan di sini. Nah, ini. Nah, setelah ditiris, dicetak. Nah, yang sudah jadi cetakannya ini. Yang sudah jadi. Nah, ini cetakan yang sudah jadi. Yang belum ada jamurnya. Nah, setelah dicetak, ditumpuk seperti ini. Ditumpuk sehari semalam. Setelah ditumpuk sehari semalam, lalu di ler, misalnya di ler, bila di tempat seperti ini di sini. Ini proses penumbuhan jamur. Nah,
ini sudah pada tumbuh jamurnya. Ya ini nanti sore sudah siap dijual.